Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisenta Putri, NPM 20070511039 dari kelas B Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus pelanggaran etika dan hukum pada sistem informasi. Contoh pelanggaran etika dan hukum keamanan sistem informasi. Di sini ada contoh pelanggaran etika. Yang pertama, kasus pelanggaran etika dalam dunia maya dan teknologi informasi. Pada tahun 1983, pertama kalinya FBI menangkap kelompok kriminal komputer DEM 414S. 414 merupakan kode area lokal mereka yang berbasis di Milwaukee, Amerika Serikat. Kelompok yang kemudian disebut hacker tersebut melakukan pembobolan 60 buah komputer-komputer milik pusat kanker Memorial Sloan Kettering hingga komputer milik Laboratorium Nasional Los Alamos. Salah seorang dari antara pelaku tersebut mendapatkan kekebalan karena testimonialnya, sedangkan 5 pelaku lainnya mendapatkan hukuman masa percobaan. Alasannya, seiring perkembangan internet yang benar-benar pesat dan diiringi perkembangan security dan underground, ada banyak kemungkinan yang terjadi. Antaranya adalah wannabe hacker, ingin menjadi seorang hacker, yang kedua mendapatkan popularitas, yang ketiga ingin mendapatkan pujian. Solusinya, melalui sosialisasi yang tepat dan strategi yang baik, keberadaan para individu hacker yang berkembang di masyarakat dapat dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk meningkatkan kinerja, keamanan beraneka ragam, sistem komputer yang dimiliki oleh masyarakat agar tidak terhindar dari serangan dan penetrasi pihak luar yang dapat merugikan bangsa dan negara. Yang kedua, pelanggaran hak cipta di internet. Seseorang dengan tanpa izin membuat situs penyanyi-penyanyi terkenal yang berisikan lagu-lagu dan liriknya, foto dan cover album dari penyanyi-penyanyi tersebut. Contohnya, bulan Mei tahun 1997, grup musik asal Inggris Oasis menuntut ratusan situs internet yang tidak resmi yang telah memuat foto-foto, lagu-lagu beserta lirik dan video klipnya. Alasannya, grup musik tersebut yang dapat menimbulkan peluang terjadinya pembuatan poster atau CD yang dilakukan pihak lain tanpa izin. Solusinya adalah pelanggaran hak cipta secara online juga mencakup pembajakan DMCA, layanan internet perlindungan hak cipta yang sedang berlangsung, layanan berlangganan perlindungan hak cipta secara online, anti pembajakan perlindungan dan pelayanan pemberitahuan pelanggaran hak cipta dan pelanggaran hak cipta situs. Yang ketiga, mengenai privasi sehubungan diterapkannya sistem informasi adalah pada kasus seorang manajer pemasaran yang ingin mengamati email yang dimiliki bawahannya karena diperkirakan mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi daripada email para pelanggan. Sekalipun manajer dengan kekuasaannya dapat melakukan hal itu, tetapi ia telah melanggar privasi bawahannya. Sebuah kasus akibat kesalahan penghapusan nomor keamanan sosial dialami oleh Edna Rismeller. Akibatnya, kartu asuransinya tidak bisa digunakan dan bahkan pemerintah menarik kembali cek pensiun sebesar $672 dari rekening banknya. Mengingat data dalam sistem informasi menjadi bahan dalam pengambilan keputusan, keakurasiannya benar-benar harus diperhatikan. Lalu yang keenam, aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga melumpuhkan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DOS, Denial of Service. DOS attack merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target, atau hang, atau crash, sehingga tidak dapat memberikan layanan. Lanjut, ada contoh pelanggaran hukum. Yang pertama, kasus PT Nirwana Arvindo Mahaputra dengan Hairo. PT Nirwana Arvindo Mahaputra adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang desain grafis. Perusahaan ini memasarkan dan memperdagangkan karya dan jasanya secara nasional maupun internasional melalui pemasaran secara langsung maupun melalui media internet. Pada tanggal 21 Januari 2008, PT Nirwana membuat dan mendaftarkan website perusahaan di http www.nirwanaarvindomahaputra.com dan melakukan upload karya-karya desain grafisnya dalam website tersebut. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2008, PT Nirwana mengetahui dari salah seorang pegawainya bahwa salah satu karya desain grafis mereka telah digunakan seseorang dalam web page di website www.deviantart.com
DeviantArt.com dan diakui sebagai ciptaan dari seorang berkebangsaan Thailand yang beridentitas Hairo. Karya desain grafis tersebut didapat dengan cara didownload dari website perusahaan PT Nirwana tanpa izin. Yang kedua ada kasus dari Setia Endiano Putra dengan Dream Theater Management. Desain grafis di bawah yang dipakai untuk cover album, latar belakang, dan hiasan webpage Dream Theater sebenarnya ada desain grafis ciptaan anak Indonesia. Desain grafis tersebut adalah hasil kayak seorang anak sekolah di Yogyakarta bernama Darista Endiano Putra yang diupload di blognya pada website http://multiply.com. Doug dan Marco M, yaitu Dream Theater Management, secara tidak sengaja melihat karya tersebut dan memutuskan mendownload dan membuat karya desain grafis tersebut menjadi cover terbaru album Dream Theater, latar belakang dan hiasan webpage Dream Theater dengan sedikit ubahan dan tambahan gambar semut tanpa seizin dari Setia. Pada tanggal 15 Juli 2008, dari Setia mendapat berita melalui email dari Eric Muna alias Petfish yang merupakan official graphic design Dream Theater yang menyatakan bahwa desain grafis Anda telah dipakai untuk cover terbaru album Dream Theater, latar belakang dan hiasan web page Dream Theater. Yang ketiga ada Samsung versus Apple dan HTC versus Apple. Masalah tuntut-menuntut hak cipta dalam dunia digital menjadi tren saat ini. Hal itu tak lepas dari berbagai produk yang ada di pasaran yang memang memiliki kemiripan, baik dari segi fisik atau tampilan maupun dari konten sistem operasi. Contoh yang terbaru adalah perseteruan antara Apple dan Samsung. Apple merasa Samsung menjiplak mentah-mentah teknologi iPad dalam wujud Galaxy Tab. Tuntutan pelanggaran hak cipta pun dilayangkan. Buntutnya, Galaxy Tab dilarang beredar di Eropa. Samsung juga balik menuntut Apple dianggap mencuri beberapa teknologi yang merupakan hasil karya perusahaan asal Korea Selatan itu. Tuntutan pun dilayangkan di beberapa negara Asia termasuk Jepang dan Korea Selatan. Kini perusahaan asal Taiwan, HTC, ikut menuntut Apple atas pelanggaran 4 dari 9 hak cipta yang baru saja dibeli dari Google pekan lalu. Berkas tuntutan dimasukkan ke pengadilan di Delaware, Amerika Serikat. Ketika Google mengakuisisi Motorola Mobility bulan lalu, perusahaan mesin pencari terbesar itu mendapatkan 17.000 hak paten baru. Jumlah itu cukup bagi Google untuk membuka toko paten dan membagikan ke perusahaan mitra kerja. Google memang sudah lama berseteru dengan Apple soal hak paten. Kini dengan senjata baru 17.000 hak paten itu, Google bisa mengajak mitra usahanya menggempur perusahaan yang pernah dipimpin oleh Steve Jobs itu. HTC menjadi salah satu mitra untuk usaha Google yang pertama menuntut Apple berbekal hak paten yang dibeli dari Google. Keempat paten tersebut berasal dari Motorola, 3 dari OpenWave System, dan 2 dari Palm. Sebelumnya, HTC juga mengajukan tuntutan hak paten kepada Apple. Namun hingga kini tuntutan itu belum membuahkan hasil. Dengan amunisi baru, HTC kembali maju. Mereka menyatakan Apple telah menjiplak konten sistem operasi Android di iPhone. Keterlibatan Google dalam membantu HTC merupakan bukti bahwa perang hak paten dalam teknologi digital, khususnya telepon seluler cerdas, semakin terbuka dan memanas. Lalu ada yang keempat, penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah atau skimming, di mana pelaku skimming melakukan penarikan dana di tempat lain. Lalu ada 5, pinjaman online, di mana mekanisme transaksi mengisi data secara online akan tetapi dalam keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja, dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah. Keenam, transportasi online, di mana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor WhatsApp. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan salah kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.